Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perihal angka kredit. Saudaraku, seperti diketahui bersama bahwa guru ketika mau naik pangkat harus membuat karya tulis ilmiah. Namun sering terjadi karya tulis ilmiah itu harus ditolak karena beberapa hal. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan alasan penolakan dari karya tulis ilmiah yang disampaikan oleh seorang penilai ketika guru mengajukan usulan angka kredit. Baik, langsung saja akan saya sampaikan tentang alasan mengapa KTI ditolak. Saudaraku, berdasarkan penjelasan Abdullah pada tahun 2016 tentang penilaian angka kredit, bahwa penolakan angka kredit itu sesuai dengan karya tulis yang ada. Penolakan karya tulis ilmiah saya ditinjau dari dua hal. Yang pertama, secara umum, mengapa karya tulis ilmiah itu ditolak atau dikembalikan atau tidak dinilai. Karya tulis ilmiah diragukan keasliannya, ini yang pertama. Hal ini dibuktikan dengan adanya lokasi dan subjek yang tidak konsisten. Kemudian bukti yang kedua, terdapat tanggal pembuatan yang tidak konsisten. Bukti yang ketiga, terdapat berbagai kata yang tidak konsisten. Kemudian yang keempat, adanya kesamaan isi, format, gaya penulisan yang sangat mencolok dengan KTI orang lain. Yang kelima, masalah yang dikaji tidak sesuai dengan latar keahlian atau tugas pokok penulisnya. Dan yang keenam adalah terdapat bentuk ketikan yang berbeda. Ini secara umum KTI diragukan keasliannya. Kemudian yang kedua, bagian kedua, KTI-nya tidak jelas. Dibuktikan dengan KTI telah kadaluarsa. Yang kedua, KTI yang diajukan di luar bidang pendidikan. Tidak jelas. Yang ketiga, KTI berupa skripsi, tesis atau disertasi. Padahal seharusnya yang diharapkan adalah penelitian tindakan kelas atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pendidikan, mengajar guru di sekolahnya. Yang berikutnya, keempat adalah jenis KTI tidak jelas. Oke. Nah, kemudian yang satu lagi, mengapa harus ditolak? KTI tidak lengkap. Dengan bukti fisik bahwa KTI yang diajukan itu tidak lengkap bukti fisiknya. Di lampiran-lampirannya mungkin tidak ada, proses pengamatannya tidak muncul, ya. Kemudian person-personnya tidak ada bukti fisiknya. B, yang kedua, tidak ada pengesahan dari kepala sekolah, petugas perpustakaan, ketua organisasi atau lainnya. Nah, PTK minimal harus disahkan oleh petugas perpustakaan dan kepala sekolah. Kemudian secara khusus, saudaraku,
KTI ditolak karena satu, KTI tidak bermanfaat. Maksudnya hal yang dikemukakan terlalu luas. Ini dibuktikan dengan tidak berkaitan dengan permasalahan di kelas. Jadi isinya tidak ditemukan bahwa itu sebuah permasalahan di kelas. Yang kedua, pembahasannya tidak didukung oleh data yang relevan. Yang ketiga, KTI hanya merupakan pembelajaran biasa, bukan inovatif lagi. Belum adanya kreativitas. Kemudian alasan yang kedua, KTI belum menggunakan format yang lazim. Ini dibuktikan dengan pertama, KTI tidak menunjukkan kegiatan nyata penulis dalam mengembangkan profesinya. Yang kedua, permasalahan sangat mirip dengan KTI sebelumnya. Yang ketiga, permasalahan telah jelas jawabannya, tidak perlu diteliti. Dan yang keempat, permasalahan tidak jelas manfaatnya. Ini juga ditolak nanti. Kemudian penolakan yang ketiga, KTI tidak sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Ini dibuktikan dengan A, substansi latar belakang masalah tidak jelas. Kemudian rumusan masalahnya tidak jelas, sehingga tidak dapat menunjukkan pentingnya hal yang dipermasalahkan dan kaitannya dengan upaya pengembangan profesi. Oke. Kemudian penolakan yang keempat, alasannya adalah kajian teori tidak relevan. Nah, ini dibuktikan dengan penjelasan teori tentang hal-hal yang dipermasalahan tidak jelas, tidak relevan atau tidak mendalam. Ini di bab 2 ini. Isi tulisan ilmiah pada bab-bab selanjutnya tidak konsisten, tidak ada kesesuaian atau tidak seimbang. Ini alasan penolakan yang keempat secara khusus. Secara khusus juga alasan penolakan yang kelima adalah metodologinya tidak sesuai dengan format penulisan ilmiah. Terbukti dengan adanya satu, metode penelitian, penetapan populasi, teknik sampling, metode analisis, kesimpulan, dan instrumen tidak jelas atau tidak benar di bab 3 dan selanjutnya. Kemudian tindakan yang dilakukan setiap siklus tidak jelas. Yang ketiganya, jenis penelitian tidak sesuai dengan kaidah penelitian eksperimen ataupun penelitian kualitatif. Itu alasan penolakan yang kelima secara khusus. Kemudian alasan penolakan yang keenam, pembahasan hasil penelitian tidak proporsional. Yang pertama, dengan dibuktikan bahwa hasil penelitian dan pembahasan tidak seimbang dengan bab-bab sebelumnya. Yang berikutnya, sajiannya tidak lengkap. Kemudian sistem analisisnya tidak memanfaatkan data yang ada, tidak sinkron, data yang ada tidak dibahas, dan belum memuat gagasan penulis. Oke. Kemudian yang alasan penolakan yang ketujuh, penutup tidak sesuai permasalahan. Jadi kesimpulannya tidak sesuai dengan alur pikir pada bab-bab sebelumnya. Ini harusnya penutupnya atau bagian kelimanya ini berkaitan dengan bab 1 rumusan masalah, bab 4 kajiannya, harusnya demikian. Kemudian saran tidak merujuk ke kesimpulan atau pembahasan. Nah, oke, saudaraku, lanjut alasan penolakan yang ke-8 secara khusus bahwa KTI itu ditolak karena lampirannya kurang lengkap. Ini terbukti dari
adanya instrumen penelitian tidak dilampirkan. Printout hasil analisis data tidak dilampirkan. Ini saudaraku beberapa alasan baik secara umum maupun secara khusus mengapa KTI atau PTK Bapak Ibu Guru dalam mengusulkan angka kredit ditolak. Nah, selanjutnya jika itu berupa buku, ini penolakan itu karena sistematikanya tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Jadi modul atau buku sistematikanya nanti berbeda dengan PTK. Beda lagi dengan artikel kan begitu. Kemudian yang berikutnya belum mendapat pengesahan dari Dirjen Diknas atau Kepala Dinas. Ini kalau buku, karena buku ini setidaknya jika dipakai di tingkat kabupaten minimal disahkan oleh Kepala Dinas. Kalau dipakai di tingkat provinsi minimal disahkan oleh Kepala Dinas tingkat provinsi. Dan yang terakhir, jika itu berupa diktat, maka alasan penolakannya karena satu tidak sesuai dengan tugas pokok profesi atau mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian yang kedua belum lengkap untuk 1 tahun, dan yang berikutnya belum mendapat pengesahan dari kepala sekolah. Ini saudaraku beberapa alasan yang terkait dengan penolakan karya tulis ilmiah atau publikasi ilmiah yang diajukan oleh guru yang akan naik pangkat. Oleh karena itu saran sebaiknya apa yang akan ditulis harus mengikuti tuntunan sistematika yang ada. Kemudian jika itu berupa penelitian tindakan kelas, maka harus dilampirkan banyak hal, mulai dari bagaimana mengamati prosesnya, data-data hasilnya, ini dilampirkan, bukti fisiknya, kehadirannya, kemudian foto-foto kegiatannya dilampirkan. Kemudian kalau itu berupa tulisan-tulisan buku ataupun diktat, maka sesuaikan sistematika yang ada, jangan sampai tidak disesuaikan. Di samping itu saudaraku, ketika saudaraku mengajar matematika, maka yang ditulis, buku yang ditulis disarankan buku yang sesuai dengan yang diajarkan, yaitu matematika juga. Tuh. Jadi sesuaikan dengan tugas pokok mengajarnya. Kalau membuat diktat berarti lengkap 1 tahun. Jadi begitu. Oke, demikian saudaraku sementara penjelasan singkat mengapa KTI ditolak penilaiannya, tidak mendapat nilai atau mungkin nilainya minim sekali. Oke, selanjutnya nanti akan saya berikan solusi masing-masing kekurangan ini dalam tayangan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.